Selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Pemerintah telah mulai membuka gerbang wisata baik domestik maupun internasional. Di beberapa titik destinasi kita sudah melihat beberapa, keramaian. Kebijakan ini seiring dengan melandainya tren kasus COVID-19 setelah wabah di Indonesia mengalami ledakan beberapa bulan lalu dan kini sudah mulai menurun. Di beberapa tempat, keramaian sudah mulai, ada dan pelaku usaha terutama di tempat-tempat destinasi wisata menyambut baik kebijakan pembukaan lokasi wisata ini. Mereka kembali mendapatkan angin segar setelah hampir 2 tahun dalam tanda kutip, berpuasa akibat lesunya industri pariwisata dan turunnya, jumlah kunjungan dan itu merupakan imbas dari pembatasan pergerakan masyarakat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai regulator telah memastikan pembukaan gerbang wisata ini akan dilakukan secara bertahap, sembari mendorong bangkitnya kembali sektor pariwisata. Kementerian tetap tidak ingin, pergerakan masyarakat ini nanti akan memunculkan klaster-klaster baru, wabah COVID-19. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat wisata? Antisipasi seperti apa yang harus dilakukan saat jalur wisata ini kembali ramai? Bersama saya Burhan Solihin dalam program Kabar Pandemi, Berwisata Saat New Normal. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Dan telah bergabung dengan kami narasumber Ibu Sana Fatina. Terima kasih Ibu. Baik, langsung saja kita akan memulai diskusi hari ini dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Ibu Sana Fatina. Ibu, hari-hari ini bagaimana kondisi di Labuan Bajo di sana setelah sektor pariwisata kembali dibuka lagi? Ya, terima kasih Pak Burhan. Tentunya di Labuan Bajo hari-hari ini adalah cukup penuh ya. Jadi setelah dibuka lagi sektor pariwisata juga, kemudian juga setelah PPKM semakin mereda gitu ya. Dan kemarin kita baru saja diadakan kegiatan Hari Polwan Sedunia, Kongres Polwan Sedunia di Labuan Bajo, dan itu ramai sekali dan penuh seluruh akomodasi maupun aktivitas wisata di Labuan Bajo. Jadi saat ini kita sedang mulai kembali lagi ya, pulih dan mulai ramai berdatangan para wisatawan ke Labuan Bajo. Kalau dari sisi wisatawan yang reguler sendiri bagaimana Ibu? Khususnya wisatawan dari mancanegara terutama di Labuan Bajo. Ya memang pasca pandemi ini cukup banyak perubahan ya. Kalau sebelumnya kan Labuan Bajo ini memang bisa dibilang segmen pasarnya adalah wisatawan mancanegara, 75% adalah wisatawan mancanegara. Dan ketika pandemi terjadi, otomatis berganti. Dan otomatis juga teman-teman pelaku pariwisata di Labuan Bajo Flores pun juga mengganti orientasinya menjadi wisatawan Nusantara. Nah saat ini untuk wisatawan yang pada umumnya juga tadi saya sampaikan, tidak hanya setelah event, tapi sekarang sudah mulai berdatangan, pesawat mulai penuh kembali, dan juga hotel maupun restoran maupun aktivitas di kawasan Taman Nasional mulai bangkit kembali, karena memang rupanya sudah lama para calon-calon wisatawan ini menanti untuk waktu yang pas untuk bisa kembali beraktivitas di wisata, khususnya mereka sudah mengidam-idamkan untuk datang ke Labuan Bajo. Jadi saat ini kita lagi kondisinya lumayan sangat menarik ya, karena sudah mulai menggeliat lagi pariwisata di Labuan Bajo. Kalau dibandingkan saat ini dibandingkan kondisi sebelum pandemi, kira-kira perbandingannya kayak apa Bu? Apakah sudah kembali normal 100% atau bahkan lebih atau masih berapa persen kurang? Memang kalau kita lihat jauh ya, kalau dari yang sebelumnya, kan kalau kita lihat terakhir di 2019 sebelum pandemi itu datang, kita itu mencapai 250.000 kunjungan 1 tahun ya. Dan kemudian pada tahun 2020 kemarin angkanya menunjukkan di angka sekitar 45 ribuan. Jadi cukup jauh perbedaannya. Tapi di 2021 saya pikir juga sudah mulai pulih dalam arti
masih di angka 50 ribuan, tapi kami melihatnya adalah memang ini lebih banyak terkendala akibat kebijakan untuk perubahan tarik ulur terkait pembukaan pariwisata. Nah, namun demikian dari kami sendiri di sini sekarang melihat bahwa Labuan Bajo sebagai pintu gerbang, dia harus mendapatkan vaksinasi 100% untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, sehingga nanti wisatawan bisa datang dengan nyaman dan masyarakat pun juga merasa lebih aman karena mereka pun sudah tercover dengan vaksinasi. Nah, situasi vaksinasi saat ini pun di Labuan Bajo sudah mencapai sekitar 65% ya, dan kita lihat akan kita kejar terus dan kita pantau sehingga sebelum tahun depan ketika kita nanti menjadi salah satu host dari G20 juga sudah tercapai 100% untuk penerapan vaksin di Manggarai Barat. Kira-kira seperti itu update-nya. Wah, menarik sekali, Bu. Kalau, Ibu Sania kalau boleh dijelaskan lebih lanjut tadi kan, dari apa, 45.000 dan sekarang sudah naik ya kunjungannya dan, maskapai-maskapai juga udah penuh. Nah, karakteristiknya para wisatawan, Labuan Bajo ini, berubah nggak ya, Bu, ya? Dulu misalnya wisatawan yang tipe Mmm. apa misalnya, traveler misalnya, atau yang berburu apa, meeting atau MICE, conference dan segala macam, atau yang bisnis, kayak apa, Ibu? Ya, memang kalau kita lihat karena dari, jenis wisatawan ini berbeda ya dari Wisman yang tadinya adalah lebih ke adventurous, kemudian FIT dalam arti, kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah sekarang, lebih banyak teman-teman wisatawan Nusantara yang pertama tentunya untuk activity MICE ya, jadi rapat dan segala macam. Kemudian ada juga yang memang datang berkunjung, dengan format lebih besar, jadi format keluarga atau kelompok, teman rekanan kerja dan segala macamnya. Jadi kami melihat trennya memang cukup berubah. Dan kemudian sekarang juga kita melihatnya lebih banyak, grup-grup lebih besar. Jadi kunjungan dalam jumlah besar sehingga tempat-tempat hotel, akomodasi, kapal gitu ya, lebih banyak cenderung mencarinya yang kelompok langsung agak besar, kira-kira seperti itu. Meskipun, kelompok-kelompok ini juga, tidak bergabung di satu tempat karena pandemi Covid lebih banyak mereka menghindari kerumunan ya. Betul. Jadi, kalau kita lihat di sini lebih diverse gitu minatnya. Nggak hanya mau datang ke kawasan Taman Nasional, misalkan ada yang datang cuman pengen sunset-an doang gitu ya, atau pengen escape aja setelah PPKM lama. Ada yang juga pengen, explore overland ke Flores-nya, datang misalkan ke Wairebo, atau misalkan dia berkunjung, ke Cancar, ke desa wisata. Jadi kita melihatnya lebih banyak ke alternatif, destinasi yang justru berkembang pasca pandemi ini karena orang memilih untuk tidak berkerumun, seperti itu. Kalau dari sisi occupancy rate-nya di hotel-hotel di sana, kayak apa, Bu, sekarang? Kalau sekarang, ya mulai pulih ya, tapi memang seperti saya sampaikan kayak kemarin ketika ada event, kita juga di Badan Otorita, mencoba untuk mendatangkan lebih banyak event-event atau MICE lagi gitu ke Labuan Bajo, karena sebenarnya teman-teman hotel dan akomodasi sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Termasuk juga untuk rapat-rapat pemerintahan, rapat-rapat kegiatan, atau kegiatan insentif dari swasta misalkan gitu ya, kita coba dorong untuk memenuhi dan membantu okupansi rate dari hotel yang ada di Labuan Bajo. Ya bisa dibilang sekarang udah lebih baik ya, karena memang kalau kami perhatikan juga mulai banyak nih, teman-teman, pekerja parekraf yang tadinya dirumahkan, kemudian mulai dipanggil kembali, mulai bekerja lagi gitu kan. Jadi kami sih melihatnya sepertinya trennya akan baik sampai ke akhir tahun. Apalagi kemarin juga ya kembali ya dengan sudah vaksinasinya teman-teman di Manggarai Barat, kemudian sertifikasi CHSE juga sudah bertambah, sekarang di Labuan Bajo di Manggarai Barat itu total ada 63 yang tersertifikasi CHSE, jadi saya pikir confidence level untuk teman-teman wisatawan datang itu semakin tinggi juga. Selain juga memang, Labuan Bajo sepertinya ada di dalam top of mind kebanyakan calon wisatawan ya, jadi mikirnya adalah, "Wah setelah saya selesai PPKM saya mau ke tempat yang jauh, yang sepi, yang seru, yang eksotik," dan mungkin Labuan Bajo memenuhi kriteria tersebut sehingga mereka banyak yang merencanakan untuk datang ke Labuan Bajo. Iya, ini seru sekali nih, Ibu. Kalau kita lihat tadi bahwa apa, kesiapan dari masyarakat, Labuan Bajo dan Flores sendiri udah cukup tinggi ya, tadi vaksinasi udah di atas Mhm. 60%, jadi itu udah sangat-sangat menarik dan apalagi jumlah hotel yang, mendapatkan sertifikasi, CHSE udah cukup banyak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini.
Pemirsa masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi, berwisata saat new normal, pandemi belum usai. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Baik, kita lanjutkan diskusi dengan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Ibu Sana Fatina. Nah, Ibu, tadi kan occupancy rate udah naik, kunjungan wisata juga udah mulai naik. Nah, sebenarnya, untuk lebih menunjang lagi pertumbuhan, wisata di daerah Labuan Bajo dan sekitarnya ini, apa saja sih aturan wisata yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga bisa mendorong, wisata yang aman, sehat, dan tapi juga tidak melahirkan klaster-klaster pandemi baru? Ya, tentunya, terkait aturan-aturan terkait pasca pandemi ini ya untuk berwisata masih sama dengan apa yang direkomendasikan oleh teman-teman Satgas, Covid nasional maupun Satgas di daerah. Jadi secara, rutin juga kami mengingatkan terus untuk penerapan protokol kesehatan, tentunya, setelah datang ke Labuan Bajo kemudian, mereka harus, antigen, ada yang juga sudah PCR gitu ya, kemudian itu akan dicek dengan e-hack dan Peduli Lindungi yang ada. Setelah itu akan dikonekkan ke teman-teman pelaku operator wisata untuk memastikan bahwa para wisatawan ini juga menggunakan protokol kesehatan selama, berkegiatan. Nah, meskipun demikian di sini kan juga banyak aktivitas yang, ke alam bebas gitu ya dalam bentuk misalkan berwisata ke sailing ke laut, kemudian atau mungkin ke hutan seperti apa. Nah, di beberapa saat tertentu tentunya, mereka juga banyak misalkan yang mendapatkan masker, cuman kita tetap selalu mengingatkan gitu ya ketika bertemu dengan, wisatawan lain atau seperti apa, masih tetap menjaga jarak dan menjaga protokol kesehatan. Dan tidak hanya itu juga, kita juga, selalu memantau setiap hari perkembangannya, dan tentunya apabila ada kenaikan kita pasti akan melakukan langkah-langkah untuk, mengantisipasi dan mengerem dulu ya, tapi kalau misalkan tetap bisa terkendali, tetap bisa dilaksanakan. Karena pada prinsipnya kami memahami sekali bahwa para wisatawan ini sudah lama, apa istilahnya, merindukan untuk bisa, berwisata gitu ya, mungkin sudah terlalu lama menunggu dan segala macamnya, sehingga kita juga berusaha membuat mereka merasa nyaman ketika ada di Labuan Bajo. Pada prinsipnya yang jelas kita mewajibkan para pelaku operator pariwisata yang ada di sini wajib vaksinasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mereka sendiri sebelum mereka bisa melayani tamu, dan ini selalu kita pantau sehingga ke depannya, selalu aman untuk berwisata di Labuan Bajo, dimanapun berkunjung di Labuan Bajo. Oh, nah, itu tadi ya, tadi ada apa, upaya untuk senantiasa memantau para pelaku, operator, eee eee, perjalanan atau operator wisata di Labuan Bajo ya. Itu bentuknya kayak apa, Bu? Kan kalau kita lihat kan mungkin sekarang banyak, kalau di Jakarta sendiri kan ada yang escape ke pelabuhan Kepulauan Seribu, kan menganggapnya di Kepulauan Seribu itu aman, nggak ada pandemi dan segala macam. Akan tetapi penularannya justru dari awak kapal, kan gitu kan, karena awak kapal sering nongkrong bareng. Nah, kalau di Labuan Bajo sendiri, seberapa ini upaya pemerintah untuk, menjaga protokol kesehatan itu benar-benar diterapkan, Bu? Ya memang kalau sekarang, tidak hanya dari pemerintah bahkan dari calon wisatawannya pun juga kadang-kadang, mengajukan persyaratan ya ketika, sebelum mereka datang mereka meminta agar semua kru kapal misalkan gitu atau mungkin, kru hotel harus di-antigen. Pun dari teman-teman operator yang ada di sini baik yang kapal maupun hotel maupun yang lainnya juga mereka merasa ini adalah kebutuhan. Jadi, mereka pun secara, berkala melakukan, antigen untuk, anggotanya dan timnya untuk memastikan bahwa semua dalam kondisi sehat sebelum melayani wisatawan. Kemudian juga dari pemerintah, seperti tadi saya sampaikan Satgas Covid, masih terus aktif dan terus memantau. Kemudian juga apabila terjadi kerumunan-kerumunan juga kita juga selalu melakukan peringatan-peringatan kepada, rekan-rekan gitu ya, kecuali mereka satu kelompok gitu. Tapi tentunya dengan setiap kita melakukan mengingatkan di setiap, titik travel pattern dari si wisatawan ini mulai dari dia dari datang ke bandara, kemudian, dijemput oleh, driver-nya gitu ya, kemudian dia masuk ke dalam hotel, lalu dia ke pelabuhan, tempat wisata diingatkan kembali. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang, membantu setiap,
dalam sepanjang travel pattern ini dan travel bubble ini, semua pelaku pariwisata pun juga turut mengingatkan. Karena pada prinsipnya kami sangat butuh untuk tidak terjadi lagi penutupan atau pengurangan, mobilisasi ya, karena buat kami ini cukup, mengganggu juga ya untuk ekonomi teman-teman di Labuan Bajo gitu. Apalagi untuk konteks Labuan Bajo, kami ini kan sangat bergantung pintu masuknya dari Jakarta maupun dari Bali. Jadi ketika terjadi sesuatu dari sana, ya kita pasti otomatis akan terdampak. Dan hal-hal ini yang sangat amat disadari dan dijaga, dan mudah-mudahan, ketika teman-teman berwisata ke Labuan Bajo, pulang dari sini aman, semua nyaman, sehingga tetap bisa, menikmati, liburannya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan, mengusik ya. Kalau di beberapa negara ya, seperti kayak Singapura misalnya, itu sudah membebaskan, wisatawan asing lah, beberapa negara ya, misalnya, tanpa harus karantina. Misalnya Singapura membuka pintu wisatawan dari Indonesia, atau Thailand bahkan lebih dulu mungkin ya, tanpa karantina. Nah, kalau untuk di Labuan Bajo bagaimana Ibu? Wisatawan asing apa perlu karantina atau gimana? Ini kan pintunya ada 2 nih, dari Jakarta maupun dari Bali ya? Ya. Ya, kalau dari kami, tentunya kami sudah terbantu ya, karena sudah difilter dulu kan dari Jakarta ataupun dari Bali gitu. Kalaupun ada, ya sekarang juga mulai ada sih, kemarin saya waktu datang ke ND gitu ya, udah mulai ada wisatawan mancanegara yang datang juga, dan mungkin mereka juga sudah melakukan karantina dan long stay seperti itu yang ada di, Indonesia sesuai dengan persyaratan kita untuk masuk, di POMI ini. Nah, tentunya juga buat kami di Labuan Bajo melihatnya adalah, karena kami adalah, mengikuti apa yang sudah dilakukan di Bali dan di Jakarta gitu, jadi kita menganggap bahwa semua itu sudah terfilter. Meskipun juga kita akan cross check juga kira-kira seperti apa situasinya, makanya tetap harus ada antigen. Kalau sebelumnya harus PCR, harus ada PCR gitu kan, jadi kita sesuaikan dengan persyaratan. Karena terkait ini memang Eee, kami juga hati-hati sekali, kembali lagi ya, ketika ada berita baru pulang dari Labuan Bajo malah terkena Covid gitu ya, itu otomatis orang akan melihat bahwa Labuan Bajo tidak aman, dan itu yang sangat kita jaga saat Betul betul. ini, jangan sampai gitu itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, kita akan langsung membantu penanganannya karena kita sudah menyiapkan untuk tempat isolasi, di sini juga, sehingga, bisa wisatawan-wisatawan ini nyaman ketika mengalami isolasi karena pada saat dia berkegiatan misalkan tidak sengaja malah terkena, misalkan seperti itu. Kami sudah siapkan skenario-skenarionya sehingga ya kembali lagi sih ujungnya adalah, berwisata dengan aman, nyaman, dan tetap sehat gitu kan, setelah dari Labuan Bajo. Nah, tadi ya untuk wisata tetap aman dan nyaman, kira-kira ada tips nggak Ibu Sana, untuk teman-teman yang atau masyarakat yang ingin melancong ke Labuan Bajo di masa pandemi saat ini? Mmm. Oke, tipsnya yang pertama adalah, tentunya, pastikan bahwa memilih operator atau, akomodasi yang sudah memiliki sertifikasi CHSE, itu penting karena mereka, berarti sudah memastikan penerapan protokol kesehatan. Nah kemudian, dan selalu, juga mengingatkan ketika datang itu, harus, sesuai dengan persyaratan ya, harus PCR atau misalkan antigen tergantung situasinya, kan kita kan lihat tergantung, arahan dari Satgas Nasional. Nah kemudian dari situ juga, tetap menjaga jarak dalam kegiatan apapun, tetap mencuci tangan, karena sepanjang, aktivitas wisata ini kan saya bilang di Labuan Bajo ini sangat mudah untuk menjaga jarak sebenarnya ya, karena orangnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi, tapi juga kita tetap harus aware bahwa, ketika kita sedang membuka pintu atau memegang, tiang gitu misalkan atau seperti apa, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer biar untuk menjaga keamanan juga. Nah, lalu juga misalkan teman-teman, berwisata dengan menggunakan kapal gitu kan, pastikan bahwa semua kru dan semuanya sudah memiliki antigen sehingga teman-teman semua merasa aman, dan juga kalau misalkan sudah masuk ke dalam klaster itu ya silahkan misalkan mau, tidak protokol kesehatan karena memang sudah di satu kapal yang sama untuk beberapa hari, kira-kira seperti itu ya. Tapi kembali lagi ketika turun berinteraksi dengan orang lain selalu aware bahwa, ada kemungkinan untuk, bisa adanya penularan. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Tapi jangan lupa juga tetap harus bisa bersenang-senang gitu ya, karena emang ini kan edisinya mau liburan. Jangan sampai malah jadi Betul. tambah stres ketika berlibur. Ya memang ini di waktu yang pas ketika kita pandemi, sudah lama tidak keluar, ruangan gitu ya. Ketika wisata ke Labuan Bajo, mudah-mudahan udara segar Labuan Bajo bisa membuat teman-teman semua kembali segar dan refresh gitu ya ketika pulang kembali dan siap semangat melanjutkan
aktivitas dan tugas masing-masing. Oke, pemirsa kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Burhan Solihin dalam kabar pandemi berwisata saat new normal, pandemi belum usai. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas tadi yang dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Sana Fatina. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta Ibu Sana sebagai penanggung jawab atau penanggung jawab utama di wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk memberikan kalimat penutup. Silakan Ibu. Ya, buat Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, tentunya pandemi ini telah membuat kita belajar banyak hal baru ya, termasuk juga mungkin dalam konteks berwisata yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bahwa sekarang kita mulai harus bisa berwisata dengan protokol kesehatan. Labuan Bajo adalah lokasi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk melihat keindahan alam dan kembali merefresh setelah sekian lama tidak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Jadi kami sangat mendukung dan sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu semua untuk Labuan Bajo. Tentunya untuk di Labuan Bajo sendiri jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan juga jangan lupa menikmati alamnya yang luar biasa, karena tentunya dalam konteks ini libur dan wisata agar bagaimana cara Labuan Bajo bisa mengembalikan vitalitas kita setelah sekian lama kita tidak bisa melakukan banyak hal. Lalu yang saat ini juga kami di Labuan Bajo juga berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan, menerapkan sertifikasi CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Friendly. Dan dengan adanya momen pandemi ini, kita semua sangat aware tentang pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya menjaga keberlanjutan dari pariwisata itu sendiri, sehingga ke depannya pariwisata Labuan Bajo insya Allah akan menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas. Dan kami tunggu di Labuan Bajo, apabila ada keluhan atau apabila ada masukan, jangan sungkan-sungkan sampaikan ke Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Insya Allah kami akan membantu mengkoordinasikan untuk memberikan pelayanan jauh lebih baik lagi, sehingga memberikan pengalaman yang tidak terlupakan buat para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sana Fatina, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Terima kasih para pemirsa telah bergabung dalam diskusi ini. Sungguh sangat bermanfaat bahwa ternyata pariwisata di banyak tempat, termasuk di Labuan Bajo, sudah mulai menggeliat dan ini menarik sekali. Sepanjang kita menaati protokol kesehatan, insya Allah akan aman. Sampai di sini dulu kami temani Anda dalam kabar pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat, kru yang bertugas, pamit mundur dan sampai jumpa.